Halo guys, jumpa lagi bersama aku Vita Honesti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, di video kali ini saya akan membagikan sebuah berita atau informasi. Dan berita ini adalah datang dari calon TKI yang ada di Indonesia. Jadi ceritanya ini ratusan TKI yang ada di Indonesia ini lagi bernasib yang enggak bagus guys. Dan untuk info lebih lanjut silahkan simak berita berikut. Check it out. Gagal ke luar negeri, ratusan TKI malah ditahan dan dimintai uang ganti rugi oleh PJTKI. Dikutip dari suara BMI.com, ratusan tenaga kerja Indonesia atau TKI asal Kota Bima, Nusa Tenggara Barat (NTB) mengadu dan meminta perlindungan kepada pengurus Pusat Badan Musyawarah Masyarakat Bima atau PPBMMB. Mereka meminta dipulangkan ke kediamannya masing-masing lantaran gagal berangkat ke luar negeri karena pandemik COVID-19. Terlebih, mereka sudah bayar biaya administrasi dan ditahan oleh pihak perusahaan penyedia jasa tenaga kerja Indonesia atau yang sering disebut PJTKI. Sekjen BMMB Ilham Arasul mengatakan ratusan warga Bima tersebut ditampung di perusahaan PJTKI di daerah Bekasi selama 1 minggu. Namun, untuk kembali ke rumah masing-masing, ratusan warga Bima tersebut harus menembus sejumlah uang ke perusahaan. Menanggapi laporan warganya tersebut dan meminta pada pengurus untuk mengecek kebenarannya dan berkomunikasi dengan perusahaan penyedia tenaga kerja tersebut agar para calon tenaga kerja yang sedang berada di penampungan dipulangkan kembali, kata Ilham Arasul di Jakarta, Senin tanggal 6 kemarin. Ilham menyayangkan sikap perusahaan penyedia TKI itu jika memang benar tidak memulangkan ratusan warga Bima ke rumah masing-masing. Di tengah wabah virus corona seperti sekarang ini, menurutnya, tindakan perusahaan yang meminta sejumlah uang sebagai bentuk ganti rugi kepada ratusan warga Bima tidaklah manusiawi. Setelah dilakukan pengecekan langsung dan berkomunikasi dengan pihak perusahaan meminta ganti rugi dengan alasan bahwa perusahaan itu telah mengeluarkan sejumlah biaya terhadap para calon tenaga kerja yang sedang berada di lokasi penampungan, jelasnya. Atas dasar itu, Ilham sangat menyesalkan sikap tidak kooperatif dari perusahaan tersebut. Mestinya semua pihak harus memberi dukungan penuh terhadap upaya pemerintah dalam melawan wabah virus yang mengancam nyawa manusiawi seperti saat ini, bukan malah berhitung untung rugi, tandasnya. Jika dalam waktu dekat kedua perusahaan tersebut tidak juga memulangkan calon TKI, pihaknya melalui Ketua Bidang Hukum dan Advokasi Syarif Kalepe akan membawa masalah ini ke ranah hukum karena dinilai telah melakukan tindakan melawan hukum. Sekedar informasi, ratusan warga Bima itu ditampung di beberapa perusahaan PJTKI antara lain PT Citra Putra Indarap atau CPI yang berlokasi di Jalan Cekrok nomor 19 RT 1 RW 10 Jatirangga di Jati Sampurna Kota Bekasi Barat, dan PT Sentosa Karya Aditama yang beralamat di Jalan RH Umar nomor 10A Cikunir, Bekasi, Jawa Barat. Tadi adalah beritanya ya, yaitu ada ratusan TKI yang mau minta pulang ke rumahnya masing-masing, malah petugas PJTKI-nya itu mengancam harus membayar sekian dulu terus baru bisa pulang gitu, dan mereka mengadu dan ada salah satu mereka yang mengadu untuk
meminta perlindungan dan meminta permohonan supaya ini ditindaklanjuti gitu. Dan semoga kita berdoa aja guys ya, semoga masalah ini cepat selesai dan ratusan TKI itu bisa pulang ke rumahnya masing-masing karena keadaan yang seperti ini. Pokoknya gimana ya, kita berdoa aja, kita berdoa semoga semua ini bisa berlalui dengan cepat. Apalagi sekarang kan sudah mulai mendekati bulan suci Ramadan dan sebentar lagi juga hari raya guys ya. Jadi kalau gimana sih suasananya kalau tarawih tapi keadaannya masih seperti ini, kita juga nggak bisa kumpul-kumpul, nggak bisa menjalankan sholat tarawih, terus lebaran juga ya, pokoknya beda lah ya. Semoga keadaan ini cepat terlalui, cepat kembali stabil seperti semula guys. Jujur aku ini semenjak dari ada virus pertama ya, aku tuh nggak pernah keluar sama sekali. Bahkan aku hampir 3 bulan atau 4 bulanan itu nggak pernah ambil libur karena aku di sini kan kerja, dan di sini aku kan nggak punya siapa-siapa, nggak ada keluarga, nggak ada suami, nggak ada pokoknya intinya aku sendirian lah ya. Soalnya kalau kita yang nggak jaga lalu kita siapa lagi gitu guys, karena menurut aku tuh mencegah lebih baik daripada mengobati. Dan menurut aku ya waspada aja gitu, waspada kan gak ada salahnya. Oke guys, sekian dulu video aku dan semoga masalah ini cepat selesai dan semoga nggak terjadi apa-apa, maksudnya nggak panjang lebar gitu, dan semoga semua bisa membaik seperti semula. Dan terima kasih buat kalian yang udah menonton video ini. Sampai jumpa di video aku berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.